Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan presentasi makalah kami yang berjudul tentang dasar-dasar supervisi pendidikan. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu ada 7. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Yang kedua, fungsi supervisi pendidikan. Yang ketiga, macam-macam supervisi pendidikan. Yang keempat, perkembangan supervisi masa lampau dan masa sekarang. Yang kelima, pendekatan supervisi yang digunakan. Yang keenam, ada prinsip-prinsip supervisi pendidikan dan yang terakhir, yang ketujuh ialah tipe supervisi yang terdapat dalam pendidikan. Langsung saja kita ke pengertian supervisi pendidikan. Supervisi merupakan aktivitas menentukan kondisi atau syarat yang esensial yang akan menjamin ketercapainya tujuan-tujuan. Orientasi supervisi dapat dikatakan sebagai proses pembantuan yang dilakukan oleh supervisor. Contohnya yaitu kepala sekolah. Dengan kata lain, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Mengutip dalam buku Slamito pada tahun 2020 yang terdapat dalam halaman 15, beliau mengatakan pengertian supervisi secara semantik adalah pengertian yang dirumuskan oleh para ahli untuk memperoleh suatu gambaran komparatif. Baik, selanjutnya kita ke fungsi supervisi pendidikan. Nah, apa saja yang terdapat dalam fungsi supervisi dari dalam pendidikan? Mari kita dengarkan sama-sama. Mengutip dalam buku Oteng Sutisna yang pada tahun 1989, beliau mengemukakan bahwa fungsi-fungsi supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Supervisi sebagai penggerak perubahan. Yang kedua, supervisi sebagai program pelayanan untuk memajukan pengajaran. Yang ketiga, supervisi sebagai keterampilan hubungan manusia. Dan supervisi sebagai kepemimpinan kooperatif. Nah, supervisi pendidikan akan menaruh perhatian terhadap aspek-aspek dalam proses belajar mengajar yang merupakan kondisi bagi terwujudnya proses belajar mengajar yang efektif. Adapun macam-macam supervisi yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada supervisi akademik. Di dalam buku kepengawasan disebutkan bahwa seperti lazimnya kegiatan kepengawasan, maka hakikat dari kepengawasan akademik adalah pengendalian atau kontrol. Maka dari itu, misi utama dari kegiatan supervisi akademik adalah mengoptimalkan pencapaian. Nah, yang kedua ada supervisi klinis. Seperti yang kita ketahui, supervisi klinis diartikan sebagai bentuk bimbingan profesional yang diberikan kepada guru berdasarkan kebutuhannya melalui siklus yang sistematis atau struktural, disebut dengan struktur. Yang ketiga di sini ada supervisi administratif. Supervisor selain harus memiliki wawasan dan kemampuan profesional dalam bidang teknis edukatif,
Dia juga dituntut untuk memiliki hal yang sama dalam bidang teknis administratif. Oleh karena itu, bidang administratif juga merupakan lingkup dari tugas kepengawasan yang harus dilakukan. Sekarang lanjut ke materi yang keempat, yaitu bagaimana perkembangan supervisi masa lampau dan masa sekarang. Menurut sejarah supervisi pendidikan atau pembelajaran, walaupun serba singkat sebenarnya tidak mudah. Hal ini demikian dirasakan terutama karena catatan-catatan mengenai supervisi pendidikan tidak selalu ada dan dilakukan. Meskipun sesungguhnya supervisi pendidikan itu sebenarnya telah ada sejak adanya pendidikan. Supervisi pembelajaran dalam sistem pendidikan tradisional nyatanya juga ampuh guna meningkatkan profesionalitas guru tersebut. Guru-guru yang senantiasa mensupervisi mempunyai ilmu pengetahuan yang relatif lebih luas dan dalam. Di zaman pertengahan, supervisi pendidikan dilakukan oleh negara dan agama. Negara turut mensupervisi terhadap para guru dengan maksud untuk pembelajaran yang dilakukan oleh guru sesuai dengan apa yang menjadi kehendak negara. Pada abad yang ke-17 di Eropa dan Amerika terjadi tarik-menarik mengenai otoritas sekolah antara kepala sekolah dengan supervisor yang berasal dari luar sistem sekolah. Nah, pada abad ke-18 supervisi pendidikan menempatkan perkembangannya yang lebih baik lagi. Hal ini dikarenakan unsur profesionalitas sudah mulai masuk. Pada abad yang ke-19 supervisi pembelajaran sudah lebih profesional lagi atau sudah berkembang. Supervisi yang dilakukan oleh supervisor tidak lagi sekedar mengontrol dan memberikan kepemilikan di bidang pembelajaran, melainkan mengimbas juga kepada bidang-bidang administrasi. Jika kita melihat dari kurikulum 1975 pendidikan di Indonesia, supervisi pembelajaran yang dikonseptualisasikan dalam kurikulum tersebut terkena imbas perkembangan supervisi pembelajaran pada abad ke-19. Nah, pada kurikulum 1984 dan seterusnya, supervisi pembelajaran lebih banyak diaksentuasikan kepada aspek-aspek akademik dan tidak banyak lagi ke aspek administratif. Saat diterapkannya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP, pelaksanaan supervisi juga ditekankan. Bahkan setelah KTSP diberlakukan, lahirlah Permendikmas RI nomor 12 tahun 2007 tentang standar kompetensi pengawas sekolah atau madrasah. Demikian juga lahirnya Permendikmas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, juga menegaskan kembali bahwa supervisi akademik memang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, apa saja pendekatan yang dilakukan oleh supervisi? Di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan direktif. Apa itu pendekatan direktif? Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung. Sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Ada pendekatan non-direktif. Pendekatan non-direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang sifatnya tidak langsung. Pendekatan tidak langsung atau non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung, sehingga perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan.
tetapi ia terlebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Nah, yang ketiga di sini ada pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif ini adalah cara pendekatan yang memadukan antara pendekatan direktif dan non-direktif yang menjadi pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif. Psikologi kognitif ini adalah hasil paduan antara kegiatan individu dengan lingkungan pada gilirannya nanti berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Nah, untuk materi yang keenam di sini ada prinsip-prinsip supervisi. Terdapat 6 prinsip yang utama yang harus dipedomani dan diterapkan supervisor dalam mengembangkan proses supervisi pendidikan di sekolah. Menurut Awalun Sitorus bersama dan kawan-kawan, beliau mengemukakan ada 6 prinsip. Yang pertama yaitu ilmiah, yang artinya kegiatan supervisi yang dikembangkan atau dilaksanakan harus benar-benar sistematis, objektif, dan menggunakan instrumen atau sarana yang memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat menjadi bahan masukan dalam mengadakan evaluasi terhadap situasi belajar mengajar. Yang kedua yaitu kooperatif. Program supervisi pendidikan dikembangkan atas dasar kerjasama antar supervisor dengan orang yang disupervisi. Yang ketiga ada konstruktif dan kreatif, artinya membina guru agar mampu mengambil inisiatif sendiri dalam mengembangkan situasi belajar mengajar. Nah, yang keempat realistik, yaitu pelaksanaan supervisi pendidikan harus memperhitungkan dan memperhatikan segala sesuatu yang sungguh-sungguh ada di dalam suatu situasi atau kondisi secara objektif. Yang kelima ada progresif. Progresif ini maksudnya setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari ukuran dan perhatian apakah setiap langkah yang ditempuh memperoleh kemajuan atau tidak. Nah, ini adalah prinsip progresif. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada inovatif. Inovatif maksudnya program supervisi pendidikan selalu mengikhtiarkan perubahan dengan penemuan-penemuan baru dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu pengajaran dalam pendidikan. Untuk materi yang terakhir atau yang ketujuh, di sini ada tipe-tipe supervisi pendidikan. Terdapat 5 tipe supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu ada tipe otoratis. Tipe ini mengutamakan pada upaya mencari kesalahan orang lain. Bertindak sebagai inspektur yang bertugas mengawasi pekerjaan guru. Yang kedua yaitu ada tipe demokratis. Nah, selain kepemimpinan yang bersifat demokratis, tipe ini juga memerlukan kondisi dan situasi yang khusus. Fungsi dalam mensupervisi pendidikan itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang terjadi di ruang kelas ketika guru sedang memberikan bantuan dan arahan kepada siswa. Nah, yang ketiga ada tipe laissez-faire. Tipe ini merupakan kebalikan dari tipe sebelumnya. Kalau dalam supervisi, inspeksi bawahan diawasi secara ketat dan harus menurut perintah atasan. Nah, pada supervisi laissez-faire ini
para pegawai dibiarkan saja bekerja sehendaknya tanpa diberi petunjuk yang benar atau disebut dengan mandiri. Nah, tipe korsif, tipe ini tidak jauh berbeda dengan tipe infeksi. Sifatnya memaksa kehendaknya apa yang diperkirakan sebagai sesuatu yang baik. Nah, untuk tipe yang terakhir di sini ada training dan guidance. Tipe ini diartikan sebagai memberikan latihan dan bimbingan. Hal yang positif dan dari supervisi ini yaitu guru dan staf tata usaha selalu mendapatkan latihan dan bimbingan dari kepala sekolah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.